عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وتابعيهم أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم ربنا ارزقنا علم الشافعي وفقه الشافعي وعقل الشافعي وفهم الشافعي، ونخص خصوصا علم وفهم صاحب هذا الكتاب على هذه النية الفاتحة. ألا لا تنالوا العلم إلا بستة سأمليك عن مجموعها به ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذي وطول الزمان لتفقه فإن الفقه لقائد إلى البر والتقوى وأفضل قصدي هو العلم الهادي إلى سنن الهدى هو الحصن ينجي من جميع الشدائد فإنا فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من وكن مستفيدا كل يوم زيادة من العلم واسبع في بحور تمنى أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون وليس ابتسام المال دون مشقة تحمل فالعلم كيف Bismillahirrahmanirrahim. Masih membahas tentang al-jidd wal muwadhabah, yaitu bersungguh-sungguh dan konsisten di dalam mencari ilmu. Dua hal ini adalah saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan. Orang tuh sungguh-sungguh tapi sebulan sekali sungguh-sungguhnya ya nggak dapat ilmu. Orang itu konsisten saja tapi tidak sungguh-sungguh ya sama saja. Ngujang ngaji, ngafal tidak. Ngaji terus konsisten tapi di dalam kelas tidur, ada soal tidak dikerjakan. Gimana? Fahim? Jadi harus jiddu wal muwadhabah. Wa ansyadtu dan membacakan menasihatkan siapa saya di ba'dihim kepada sebagian mereka. Idza ma'tazatu ilmin bi ilmin fa ilmu il-fiqhi aula bi'tizaz. Idza ma'tazza jikalau merasa berbangga-bangga siapa dhu ilmin orang ahli ilmu bi ilmin dengan sebuah ilmu, maka fa ilmul fiqhi maka adapun ilmu fikih itu aula lebih utama bi'tizaz dengan sesuatu yang dibanggakan.
Jadi kalau ada orang tuh berbangga-bangga dengan ilmu, ilmu apa yang paling cocok untuk dibanggakan adalah ilmu fikih. Bukan ilmu karomat, rek. Karomat wali bisa terbang, kemudian tangannya bisa keluar apinya. Nah, ilmu fikih. Karena ilmu fikih itu mayutawassalu bihi litaqarrub ilallah. Sesuatu yang mana dengannya orang itu bisa dekat, bisa bertemu, bisa berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, antum kalau nggak ada ilmu fikih mau ngapain? Antum sholatnya gimana? Ibadahnya gimana? Makanya tafaqqah fa innal fiqha afdhalu qaidi. Belajarlah fikih. Karena fikih itu adalah sebaik-baik guide kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadisnya mengatakan apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Saya bilang, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jadi ilmu fikih, bukan ilmu-ilmu yang lain, bukan. Nahwu, Ustaz, nahwu itu pengantar kita agar bisa paham fikih. Ilmu tafsir, Ustaz, ilmu tafsir itu ketika selesai semuanya. Makanya ulama itu kalau ngarang kitab tafsir itu biasanya di akhir hayatnya. Nahwunya selesai, fikihnya selesai, akidahnya selesai, semuanya selesai, baru ngarang tafsir. Tidak tafsir dulu, karena tafsir itu membahas keseluruhan yang ada di dalam Al-Quran. Fajihad, maka bersungguh-sungguhlah siapa kamu di nafsika untuk dirimu. Ma pada apa-apa asbahta yang menjadi siapa engkau, tajhaluhu yang tidak tahu atau bodoh siapa kamu padanya. Jikalau kamu tidak tahu sesuatu, maka berusahalah, bersungguh-sungguh agar ente tahu, agar ente paham. Fa awwalul ilmi iqbalun wa akhiruhu. Adapun yang pertamanya ilmu itu iqbalun wa akhirun. Apa iqbal? Iqbal itu artinya adalah aqbala yuqbilu. Saya ulangi. Baik. Aqbala yuqbilu iqbal. Apa artinya iqbal? Sesuatu yang kehidupan, kebahagiaan iqbal itu. Fa awwalul ilmi iqbalun wa akhiruhu. Ya, adapun pertamanya ilmu itu iqbalun ay sa'adatun wa akhiruhu aidan sa'adatun. Jadi ilmu itu awalnya membuat orang bahagia, senang akhirnya juga harus membuat orang bahagia. Bahagia ketika hidup di dunia, bahagia ketika hidup di akhirat. Antum dengan ilmu itu bisa mengetahui segala hal. Ya, maka pertama kali yang diajarkan oleh Allah itu ilmu. Ya, apa dalam Al-Quran? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kemudian wabil ilmi Allah Ta'ala arqa darajatan Adam 'alal malaikah. Wa qala wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Kenapa malaikat disuruh sujud kepada Adam? Sebab apa? Takwanya? Bukan. Sebab apa? Sebab ilmu. Ini orang itu boleh sujud sama orang atas dasar ilmunya. Saya ulangi, atas dasar ilmunya. Dalilnya apa? Allah menyuruh para malaikat sujud kepada Adam. Ya, ketika mereka tidak tahu, kala debat atau kala ilmu dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wa kafa, dan cukuplah biladzatil ilmi, dengan nikmatnya ilmu wal fikhi dan fikih, wal faham dan faham, da'iyan wa bakhisan, sebagai sebagai motivator, sebagai motivasi lil aqil, bagi orang yang berakal, ala tahsilil ilmi, atas mendapatkan ilmu. Jadi wakafa biladzatil ilmi wal fahmi dayan. Jadi cukuplah nikmatnya ilmu itu menjadi pendorong atau motivasi seseorang yang berakal ala tahsilil ilmi, atas menghasilkan ilmu. Dengan ilmu Anda akan dapat derajat dunia dan akhirat. Saya ulangi, dengan ilmu kita akan dapat derajat dunia dan akhirat.
Maka Nabi Sulaiman ditawarkan dua hal oleh ayahnya, yaitu Nabi Daud pilih kekuasaan atau pilih ilmu. Nabi Sulaiman memilih ilmu. Ini kan cara berpikir yang luar biasa. Dia nggak milih apa? Kedudukan. Karena kedudukan tanpa ilmu, wazail abazail, ya akan hilang sebentar saja. Dia nggak punya ilmunya, bagaimana dia mempertahankan kedudukannya, dan bagaimana dia mempertahankan jabatannya. Maka antum kalau punya anak, kalau punya keluarga, ilmu dulu, ya dididik ilmu dulu. Jangan cuma diwarisin harta saja. Karena kalau cuma diwarisin harta, tidak dapat apa-apa. Saya pernah menceritakan pada antum, ada seorang dua raja terkenal. Pertama, Abdul Malik ibni Marwan, seorang khalifah dari dinasti si Abdul Malik ibni Marwan, anak daripada Zaid anak daripada Muawiyah ibni Abi Sufyan. Setelah Abdul Malik ibni Marwan, kekhilafahannya diserahkan kepada Umar bin Abdul Aziz. Adik-adik, Abdul Malik ibni Marwan ketika sebelum meninggal dunia mewariskan kepada anaknya itu triliunan, kalau dirupiahkan triliunan. Tapi Umar bin Abdul Aziz cuma mewariskan pada anaknya apa? 4 dinar. Sama-sama anak khalifah. Tapi di akhir hidupnya nih anaknya Abdul Malik ibni Marwan endingnya buruk. Ya, endingnya buruk, menjadi peminta-minta. Sedangkan anaknya Umar bin Abdul Aziz menjadi seorang pejabat ahli ilmu. Maka ilmu itu nomor 1. Antum anaknya kiai tapi nggak belajar, ya bodoh. Anaknya Nabi kalau nggak belajar ya bodoh. Antum, apalagi kita ini, mohon maaf, udah anaknya orang nggak punya, anaknya orang nggak pinter, kita nggak serius, nggak sungguh-sungguh, apa yang mau kita banggakan? Kalau anaknya Presiden Jokowi nggak ngapa-ngapain, diatur oleh bapaknya jadi presiden. Walaupun anak kecil bisa jadi apa? Wakil presiden. Nente ya, kita ini sudah anaknya orang miskin, ya kita berpikir miskin, kemudian apa? Semuanya, baik miskin ilmu, miskin harta, miskin akhlak, miskin adab. Mau ngapain kita? Anaknya Nabi aja enggak harus jadi Nabi kok. Iya atau enggak? Iya, kalau nggak punya ilmu ya nggak dapat apa-apa. Ya, paham dong? Wahai orang-orang, manusia-manusia yang lagi belajar sekarang, ya berjuanglah Anda di sini. Maka jadikan belajar Anda setahun di sini seperti orang lain di sana belajar 4 tahun. Belajar 4 bulan di sini seperti di sana belajar setahun. 4 bulan kalau serius bisa baca kitab kuning, fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan. Ya, maka waktu itu dipergunakan sebaik-baiknya. Jangan yana miroron. Baik. Lanjut. Wa qad yatawalladu, kadang melahirkan apa al-kasalu, sifat apa kasal, apa artinya kasal? Ya, wa qad yatawalladu bukan telah melahirkan, tidak. Wa qad yatawalladu, kadang terlahir apa al-kasalu, sifat malas, min kathratil balghami, dari banyaknya balgham. Balgham itu bahasa Indonesia itu apa ya? Dahak. Warutubati, dan apa? Dan sesuatu yang basah, makanan maksudnya. Jadi orang tuh biasanya kalau malas kebanyakan makan. Saya ulangi, kebanyakan makan. Makan yang apa? Makan yang basah-basah, yang enak-enak. Adik-adik, ada seorang imam besar namanya Imam Nawawi. Dia itu tiap hari puasa, makan minumnya cuma sekali, yaitu pas buka puasa, dan itu dianggap sahur. Imam Nawawi. Dan dia menghindari makanan yang basah. Kenapa? Alasannya makanan yang basah nanti ketika dengan makanan yang basah tubuhnya menjadi kuat dan sehingga dia menjadi bersyahwat. Nah, ketika dia bersyahwat tidak konsentrasi menuntut ilmu atau mencari ilmu. Jadi harus ada upaya agar apa? Kita terhindar dari itu. Itu Imam Nawawi.
makannya seperti itu. Lah kita ini kadang apa? Apa? Ya, memakan makanan yang menimbulkan syahwat, atau menonton sesuatu yang menimbulkan syahwat, atau ketika waktu dalam keadaan belajar saja mikirin apa? Ya, mikirin lawan jenis. Ada atau tidak? Nah, mereka Imam Nawawi ini termasuk ulama uzab. Ayu Nailah. Iya. Apa ulama uzab? Ulama-ulama yang jumlah. Alladzina atharul ilma 'ala zawat, yang mana mereka mendahulukan ilmu, lupa akan menikah. Enggak nikah karena cinta seperti ilmu, kepada ilmu. Seperti Ustaz Zul, Ustaz Aan, udah lupa nikah ini. Ya Bang Zul ya? Iya, umurnya udah 32 ya. Oh lebih, Masya Allah, udah lewat Bang Zul. Fokus saja jadi ulama. Kalau Pak Aan masih 18 sudah tak? Oh masih 18, berarti masih muda. Baik. Wa tariqu taqlilihi, adapun cara atau jalan menyedikitkan balgham rutuban. Itu taqlilut ta'am, menyedikitkan makanan. Jadi jangan banyak makan. Qila, dikatakan ittafaqah sab'una tabiban ala ittafaqah. Qila, dikatakan, ini penelitiannya, ittafaqah, sepakat. Siapa sab'una 70. Apa nih tabiban? Apa nih tabib? Dokter. 70 dokter sepakat ala anna kathratan nisyan, bahwa orang yang bawa kebanyakan sifat lupa itu min kathratil balgham, wa kathratil balghami min kathrati syurbil ma, wa kathrati syurbil ma min kathratil akli wal khubsil yabis yaqta'ul balgham, wal khubsul yabis yaqta'ul balgham. Jadi semua tabib ini 70 tabib sepakat bahwa apa? Sesuatu yang membuat apa? Sesuatu yang membuat lupa itu adalah kasratul balgham. Kasratul balgham disebabkan apa? Banyak minum air dan banyak makan makanan yang basah. Ini penyebab lupa. Ini dokter ya. Ini dokter zaman dulu sepakat seperti itu. Mafhum? Ini. Wal khubsu ya al-yabis, adapun roti al-yabisu, apa artinya yabis? Ya, yang kering itu yaqtaul balgham, memutus semuanya itu. Maka dari tadi saya katakan Imam Syafi'i, Imam Nawawi itu makannya adalah apa? Roti kering. Di sini nggak ada di Indonesia, bukan roti kering dijual di Indonesia, enggak. Jadi roti kering itu, roti itu makanan ya. Ya, yang mana bisa dikeringkan. Jadi di Timur Tengah itu roti itu besar. Nanti orang makannya itu pakai roti. Bukan roti yang ada di Indomaret gitu-gitu, enggak, itu roti enak, itu roti keras. Harus dikunyah 21 kali. Kan begitu kan? Hadisnya Nabi itu kalau makan dikunyah 21 kali. Iya, yang dimakan roti keras, Bro. Kamu langsung melek nggak bisa. Beda dengan ente. Makan bubur ayam, masa apa? Dikunyah 21 kali. Nanti kan ada diterangkan di sini. Sunnahnya dikunyah 21 kali. Iya, roti keras. Tapi antum makan soto silakan. Yo, enggak selesai. Wa kadzalika begitu pula akluz zabibi, apa makan zabib. Apa zabib? Ala likid, atas dalam keadaan lapar. Itu yang ta'u, memutus apa akluz zabib al-balghama, pada balgham. Wala yuksiru, dan hendaknya tidak terlalu banyak siapa man minhu darinya akal hatta la yahtaj, sehingga tidak membutuhkan siapa man ila syurbil ma, kepada apa? Kepada minum air, fayazidul al-balgham. Titik. Ya, jadi antum tahu anggur yang dikeringkan zabib, bahasa Indonesianya kismis ya. Itu kalau makan itu cepat haus ya. Jadi kalau cepat haus makanya makannya jangan banyak. Wasiwaku, adapun siwak itu yuqallilu, mensedikitkan apa siwak al-balgham, pada balgham. Wa yazidu, dan menambahkan apa siwak al-hifdha, pada apa hafalan. Wal fasoha, dan apa fasohah, apa fasihnya kita di dalam berucap membaca Al-Quran. Ada ini rumus. Ente kalau pengen hafalannya cepat Yahya, maka apa Yahya?
harus pakai siwak. Dan pakai apa? Dan apa? Nah, mana tadi? Wa yazidu al-hifdhah wal fasaha. Apa dia fasaha? Lebih fasih, lebih cepat pintar. Maka silakannya beli siwak. Laki-laki dan perempuan sama saja. Toh, nggak ada yang jualan siwak di sini. Bang Andri mana? Jual siwak. Malik. Iya, Lik. Mana Malik? Sakit. Malikin nas, ilahin nas. Baik, fa innahu, karena sesungguhnya siwak itu sunnatun sunnah, sunniyatun yang disunnahkan, tazidu yang menambahkan apa sunnah fi thawabis sholati, di dalam pahalanya salat. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya apa? Rakaatani bisiwak afdalu min 70 rakaatan bila siwakin. 2 rakaat dengan siwak itu lebih baik 70 kali lipat daripada 2 rakaat yang tidak pakai siwak. Wa qiraatil Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an, wa kadza, begitu pula al-qai'u muntah, itu yuqallilu, menyedikitkan apa al-qai' al-balgham pada balgham wa rutubat, wa tariqu taqlilil aqli at-ta'ammul. Adapun caranya mensedikitkan makan itu at-ta'ammul. Apa artinya ta'ammul? Mikir-mikir. Fi mana fi qillatil aqli, di dalam sehatnya, di dalam manfaatnya mensedikitkan makanan. Wahia, adapun dia manfaat as-sihhat wal iffah, sehat, iffah, wal ithar. Itu artinya gemar melakukan kebaikan. Nah, jadi itu manfaat daripada mensedikitkan makanan. Orang kebanyakan makanan itu cepat sakit, perutnya penuh terus itu. Makanya sebenarnya yang tepat apa namanya ini? Perut kita itu tidak didesain makan 3 kali. Saya bilang ini secara medis loh. Tidak didesain makan 3 kali. Makan itu harusnya 2 hari sekali, 2 hari sekali. Sehari 2 kali. Maka dari itu banyak pesantren itu makannya sehari 2 kali. Antum bacakan 3 kali. Ya, alhamdulillah. Tanya tuh Hasrul. Betul. Pernah mondok Rul? Pernah mondok atau enggak? Ya, sebelum di Darul Nuhat maksudnya. Makannya berapa kali? Nah, 3 kali itu nambah sendiri ya. Di warung Pak D bisa 4 kali juga ya. Nah, jadi memang perut kita itu secara medis ya tidak didesain untuk makan 3 kali. Baik. Jadi ada seorang ulama besar ya, namanya Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali itu pernah mengatakan, sesungguhnya sesuatu yang paling saya benci itu adalah makan. Kenapa? Dengan makan itu waktu saya terbuang begitu saja. Coba itu Imam Ghazali. Ulama, alim, ahli fikih, ahli, pokoknya ahli semuanya, namanya aja, gelarnya aja Hujjatul Islam. Ya, dia mengatakan sesuatu yang paling saya benci itu adalah makan. Karena dengan makan itu waktu saya terbuang sia-sia, tak ada manfaat. Imam Ibnu Taimiyah itu kalau makan sering disuapin oleh adiknya. Ya, kadang adiknya, kadang ibunya. Kenapa? Karena ketika setiap dia dihidangkan makan sering tidak dimakan. Bukan berarti tidak lapar, karena sudah lalai nikmatnya dia belajar, sehingga nih keluarganya inisiatif agar tidak jatuh sakit dikasih makan, disuapin le. Ada ulama itu selama 17 tahun itu tidak pernah makan dengan tangannya. Siapa yang menyuapin? Yang menyuapin adalah saudaranya. Karena Pak sibuk belajar dan mengajar. Ulama kita itu dulu luar biasa. Maka saya punya buku namanya Safahatun fi Sabril Ulama, Qimatuz Zaman 'indal Ulama. Nilai sebuah waktu menurut para ulama. Jadi bagaimana ulama sangat menjaga waktunya. Termasuk salah satunya adalah urusan makan. Mereka sedikit sekali makan. Ya, fahimtum?
Mikirin apa? Mikirin ilmu. Nah itulah ulama. Mikirin ilmu, belajar, mengajar. Makanya karangannya banyak. Kita di Indonesia ini Ustadz viral dikit aja istrinya 2. Betul? Istrinya 3. Gimana ini? Jadi kiai ulama itu banyak karangan kitabnya, bukan banyak koleksi istrinya. Saya nggak cocok dengan ulama kiai kok istrinya banyak itu. Ya nanti Ustadz Zul bisa beda pendapat dengan saya. Karena apa? Ini ulama itu yang istrinya banyak itu biarlah pengusaha orang. Ulama itu fokus, fokus belajar, mengajar, nulis kitab. Nah, kalau kebanyakan istri, kebanyakan anak. Halo. Saya juga termasuk yang berpendapat ini kiai ulama itu anaknya jangan banyak-banyak. Nanti sibuk ngurusin anak saja. Santrinya tidak diurus, ilmunya tidak diurus. Tidak usah banyak-banyak. Ya 3 maksimal 5 begitu. Mafhum? Gimana, setuju? Ya enggak apa-apa. Orang Jambi ya. Halo. Karena ya ulama itu harus ngurusi ulama, ngurusi ilmu. Ada salah seorang ya, Abul Qasim, seorang ulama dari Mesir. Ya, di Mesir. Suatu saat dia mau belajar. Ngajak istrinya kemana? Belajar. Kemana? Ke Mekah. Istrinya tidak mau ya ditinggal. Akhirnya apa? Tinggal sampai dia jadi ulama besar di Mekah. Akhirnya kafilah haji yang dari rombongan Mesir mengabarkan kepada dia ulama besar dari Mesir tersebut, saya punya hadiah buat kamu. Hadiah apa? Ini seorang pemuda tampan. Siapa dia? Ini adalah anakmu yang ketika kamu tinggal, ketika kamu belajar. Anaknya gede sampai dewasa, lupa dengan anaknya. Loh, sampai segitunya. Bahkan ada ulama itu ketika anaknya meninggal dunia loh. Dia ketika mengajar dikabarkan anakmu meninggal dunia. Dia nggak bisa meninggalkan majelis ilmunya. Ya udah, saya minta tolong, tak kasih uang berapa dinar begitu. Kemudian uruskan pemakaman anak saya masih mengajar. Jadi dia nggak sempat ikut ngerawat anaknya yang meninggal, sibuk dengan ilmu. Kita belum sampai tataran itu semuanya, setiap hari masih dipanggil kok. Ya enggak? Jabar kemana? Berarti kan belum. Azrul mana? Rojul kemana? Ulama kita itu Masya Allah. Bahkan dikatakan dalam kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama itu qalamun bidinar. Satu kolam, satu pena itu dihargai 1 dinar. Yaitu ya ada seorang muhadis ketika dia belajar nulis di dikte gurunya, nulis aja kolamnya pecah itu apa? Ya pecah, rusak gitu kan. Langsung angkat tangannya, qalamun bidinar, 1 pena tak hargai 1 dinar. Ya, kemudian fatatayarul aqlam. Pena-pena semuanya berterbangan. Ini beli saya. Kenapa segitunya? Karena saya ulangi, karena saya takut kelewatan suatu hadis yang saya catat dari guru saya. Tulis tuh, demi 1 hadis rela membeli 1 dinar. Jadi mereka dengan ilmu itu luar biasa. Halo, ayo kita sudah sampai mana cinta ilmu? Masa kita masih harus dipanggil dulu? Mana ini Zabar, Yahya, mana? Ayo, asyik ya sik ya. Harus turun sik, turun anak, turun. Ulama kita itu seperti itu, luar biasa. Terakhir saya ceritakan Imam Ibnu Malik, ya pengarang Alfiyah. Dia itu kalau ke majelis ilmu itu tidak mau mensia-siakan ilmunya, waktunya begitu saja. Sambil sambil baca buku. Hingga suatu saat dia kepleset, jatuh, sakit sakaratul maut. Sakaratul maut dia tidak minta ditalqin dengan Yasin la ilaha illallah. Sebelum meninggal dunia dia diajari bait nahwu tentang bahasa Arab, nahwu dan shorab. Sebelum meninggal dunia dia hafal 7 bait. Dia hafal 7. Itulah ahli ilmu.
Itulah ahli ilmu. Maka dulu waktu saya masih belajar, tidur itu maksimal 5 jam. Cukup, mana jam 10 kan tidur. 10, 11, 12, 1, 2, 3, cukup. Jangan ditambah. Nanti pada subuh ditambah. Di kelas ditambah. Ya. Istirahat tambah. Ketahuan di jeding tidur. Di kamar mandi tidur. Pergi dulu ke kamar tidur. Gimana? Anda kan masih muda kan? Ya, jangan lemas. Ya, kalau perlu kita buat acara olahraga lah, biar tidak lemas. Ya, habis itu Ustaz Zul maju ya, mimpin senam. Ya, mimpin senam. Setuju? Enggak, ya enggak. Baik, wakilah dan dikatakan fihi fa'arun summa'arun. Apa arun? Aib, cacat. Summa'arun, apa arun? Aib, celah. Syaqa'ul mar'i min ajli ta'am. Apa syaqa'ul mar'i? Susahnya orang sebab makanan. Maka ngantri sembako berdesak-desakan ini orang-orang yang syaqa. Tahu syaqa? Orang yang susah, orang yang celaka. Ya, syaqa itu syaqiyun bisa artikan celaka aslinya. Nah, jadi orang berantri-antri berdesak-desakan sebab makanan. Banyak atau tidak? Iya, bukan sebab ilmu loh. Tapi syaqa'un ya, al-mar'u min ajli ta'am. Wa 'anil nabi, dan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala, salah satu adapun 3 golongan itu yang memurkai atau membenci kepada mereka siapa Allah min ghairi jaramin, dari tanpa adanya keraguan. Siapa itu 3 hal, 3 orang. Siapa itu? Al-akul, orang yang banyak makannya, akul wazannya faul. Wal bakhil, apa artinya bakhil? Pelit. Wal mutakabbir, dan apa? Orang yang sombong. Wa ta'ala wa ta'ammal, dan pikirkanlah siapa kau, hei talibul ilm, fi madari kathratil aqli, di dalam apa bahayanya kebanyakan makan. Wa hiya, adapun kasratu ta'am, itu al-amradu, penyakit. Wa kalalatu tab'i, membuat seseorang menjadi lemas, lemes, males. Wa qilah, dan dikatakan al-batanah tudhibul fatanah. Ya, itu apa itu? Al-batanah tudhibul fatanah. Apa artinya? Al-batanah, batanah artinya apa? Perut. Orang yang bikinin perutnya itu tudhib, menghilangkan al-fatanah. Apa fatanah? Kecerdasan. Saya ulangi, al-batanah tudhibul fatanah. Oke, kita hafalkan semuanya. Oke, semua bangun dulu. Ya, kita baca sama-sama. Al-batanah tudhibul fatanah. Ulangi, al-batanah tudhibul fatanah. Ulangi, al-batanah tudhibul fatanah. Al-batanah tudhibul fatanah. Al-batanah tudhibul fatanah. ayo. Al-batanah tudhibul fatanah. Ulangi, al-batanah tudhibul fatanah. Al-batanah, al-batanah, al-batanah. Apa al-batanah? Perut. Orang yang sibuk mikirin perutnya, tudhibul fatanah, akan menghilangkan kecerdasannya. Hokia dijali apa? Diceritakan Angelinus, daripada Celinus, annahu qol, bahwa dia berkata, ar-rumanu, adapun rumman, delima, tahu buah delima? Ya, itu naf'un, bermanfaat, apa kulluhu, semuanya. Wasamaku, adapun ikan, itu bororun, bahaya, apa kulluhu, semuanya. Kau usah makan ikan. Waqila, dan dikatakan as-samaku, adapun
ikan, nah, tapi pendapat lain bila dikatakan as-samaku adapun ikan itu khairun lebih baik min katsirin rumman daripada kebanyakan rumman. Wa fihi ya, dan itu di dalamnya as-samak aidan itlaful mal. Apa itlaful mal? Borosu uang. Wal aklu adapun makan fauqa syab'i di atas kekenyangan itu dhararun bahaya. Mahdun yang pasti yastahiqu bihil iqab yang berhak mendapatkan siksa fi daril akhirah. Wal akul adapun orang yang banyak makan itu baghidun disengitin, dimurkain fil qulub dalam hati. Wa tariqu taqlilil akli adapun caranya menyedikitkan makan itu ayak pula makan siapa diaman al-at'imata pada makanan ad-dasmata yang dasamah. Apa artinya dasamah? Ya, yaitu makanan minyak dasamah, yaitu makanan yang mengandung minyak. Makanan yang mengandung minyak itu membuat orang menjadi apa? Ya, dasama apa? Allati laha dasamatun wa samnun, ada minyaknya. Wa yuqaddimu fil aqli al-altaf wal ashha. Kalau antum makan harus mendahulukan yang altaf, yang ringan, wal ashha dan yang enak. Wala ya'kulu ma'al ja'a illa idza kana lahu wardun sahihun fi ayyataqawwa an bihi 'ala siyami was salati wal a'mal asyaqa falahu dzalik. Jangan kebanyakan makan kecuali ada kebutuhan sah yang benar. Seperti apa? Ya, agar puasanya kuat, agar ibadahnya kuat, agar bekerjanya kuat. Tapi kalau nggak ada tujuan wardun sahihun seperti itu, ya kalau mau makan sewajarnya. Makanya kalau preman-preman yang kerja bangunan makannya banyak ya maklum. Tapi kalau kiai ya nggak maklum, kiai kok makannya dua piring. Ini kiai atau tukang ya kuli bangunan. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Kita baca lagi al-batanah tudhibul fatanah biqadril kaddi tuktasabul ma'ali faman talabal ula saharal layali faman talabal ula saharal layali. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Rabbana anfa'na bi 'allamtana rabbi 'allimna la yanfa'una rabbi fa'tina wa fakirana Rabbana anfa'na bi barakatihim بحرمتهم وأمسنا في طريقتهم. Boleh balik.